Kesultanan Banten. Al-Kisah dikisahkan dalam naskah Babat Banten. Pada mulanya Banten masih bawahan Kesultanan Demak yang sebelumnya adalah wilayah dari Kerajaan Pajajaran. Pada abad ke-16, di masa itu Pajajaran merasa terancam oleh kerajaan di sebelah timur mereka yaitu Demak. Untuk menetralisir ancaman tersebut, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di pelabuhan utama Sunda Kelapa. Ketika itu, Portugis sudah menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Tidak menunggu lama, Sultan Demak mengirim pasukan untuk menyerbu Sunda Kelapa. Mendengar hal tersebut, Sang Sunan Gunung Jati ikut serta dalam pendudukan kembali pelabuhan Sunda Kelapa. Angkatan Laut Demak mengepung dari berbagai arah. Akhirnya pasukan Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa. Keberhasilan pasukan Demak menguasai Sunda Kelapa ini adalah sebagai ekspedisi militer Demak di bagian barat Pulau Jawa, yang sebelumnya pasukan Demak berhasil menguasai pelabuhan utama di pesisir Banten. Sekitar tahun 1525, Sang Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten. Pada tahun 1526, Kesultanan Banten resmi menjadi kesultanan. Sang Sunan Gunung Jati lebih banyak terlibat dalam penyebaran Islam di tanah Banten. Selama kepemimpinan Sang Sunan Gunung Jati berhasil memperluas penyebaran Islam dari utara sampai selatan. Pada tahun 1546, Kesultanan Demak dilanda konflik internal. Karena konflik tersebut mengganggu stabilitas keamanan di daerah-daerah bawahan Kesultanan Demak. Pada tahun 1552, Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin membangun pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosoa. Di masa kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin, selain menyebarkan Islam, beliau mampu memperluas kekuasaan dengan cara diplomasi. Di masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin, Lampung berhasil menjadi wilayah kekuasaan Banten tanpa peperangan. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin tutup lakon. Selanjutnya tahta kesultanan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf. Di masa kekuasaan Maulana Yusuf, kerajaan Pajajaran mulai mendapat tekanan. Yang kita ketahui selama ini, dari zaman Mataram, Sanjaya I, Sriwijaya, dan Majapahit, Pajajaran masih berdiri kokoh sampai Kesultanan Banten kedua. Pada tahun 1579, Pajajaran berhasil dikuasai pasukan Banten. Hal itu mengakhiri dinasti Pajajaran yang berusia ratusan tahun. Jatuhnya dinasti Pajajaran memperkuat politik dan ekonomi Banten. Selang beberapa tahun, Maulana Yusuf tutup pelakon. Selanjutnya, pada tahun 1580, kekuasaan diberikan kepada Sultan Maulana Muhammad. Sultan Maulana Muhammad ketika itu masih berusia 9 tahun karena usia Sultan Maulana Muhammad belum mencukupi pemerintahan Banten, sementara diwakilkan kepada Mangkubumi dan ulama. Beberapa tahun berselang, Sultan Maulana Muhammad mulai dibaiat. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang. Ekspedisi militer ini sebagai bentuk penguasaan rute perdagangan laut di pesisir timur Sumatera hingga ke Selat Malaka. Namun dalam perjalanan ekspedisi militer tersebut, Sultan Maulana Muhammad gugur dalam sebuah pertempuran. Sepeninggal Maulana Muhammad, Kesultanan Banten kembali dijalankan oleh Mangkubumi dan ulama. Karena waktu itu tahta kesultanan masih berusia 5 bulan, yaitu Sultan Maulana Abul Mafakir Abdul Qadir. Pada tahun 1596, bangsa Eropa merapat ke Jayakarta di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.
Armada dagang dari Belanda itu menemukan rute pelayaran dari Eropa ke sebelah timur Jayakarta. Pada abad 17, Kesultanan Banten memberikan kepercayaan kepada Pangeran Jayawikarta untuk memimpin pelabuhan Jayakarta. Pada tahun 1610, VOC berhasil membuat kesepakatan dengan Pangeran Jayawikarta untuk membuat kantor dagang. Dengan adanya kantor dagang tersebut membuat keuntungan berlimpah bagi VOC. Kapal-kapal VOC mengirim ribuan ton rempah-rempah ke Eropa. Dengan keuntungan yang sangat besar itulah VOC mulai menyusun rencana licik untuk menguasai Jayakarta. Tahun 1618, Janvi terjun ditunjuk sebagai Jenderal VOC. Misi utamanya adalah menguasai Jayakarta. Pada tahun 1619, VOC berhasil mengepung Jayakarta, lalu bendera VOC pun berkibar di Jayakarta. Pada 4 Maret 1621, nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. 5 tahun setelah penguasaan VOC di Jayakarta, Sultan Abul Mafakir Abdul Qadir pun akhirnya naik tahta, yaitu pada tahun 1624. Sultan Abul Mafakir Abdul Qadir sangat menentang monopoli perdagangan oleh VOC. Akibatnya armada laut keduanya pun bersitegang selama beberapa tahun. Tahun 1628, Jenderal VOC pun mati karena diserbu pasukan dari Mataram. Lalu VOC semakin menjadi, akibatnya terjadi perang terbuka di Banten. Di penghujung tahun 1633 hingga 6 tahun lamanya, perang pun terjadi di darat dan laut. Sampai akhirnya kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata pada tahun 1639. Pada tahun 1651, Sultan Abul Mafakir Abdul Qadir meninggalkan lakonnya. Lalu Kesultanan Banten diberikan pada putra mahkota, yaitu Sultan Abul Fathi Abdul Fattah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Salah satu bentuk perhatiannya adalah beliau mampu membangun kanal-kanal untuk transportasi darat dan pertanian. Hal itu mampu membuka hingga 40.000 hektar areal pesawahan baru dan perkebunan. Di masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, prajurit baru direkrut serta dilatih dengan persenjataan modern. Angkatan Laut Darat Kesultanan pun tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh. Kala itu VOC pun merasa terancam oleh kekuatan besar yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka pun memperkuat militernya. Pada tahun 1656, perang terbuka terjadi antara Kesultanan Banten dan VOC, sampai akhirnya pada tahun 1659, keduanya pun melakukan gencatan senjata. Sultan Ageng Tirtayasa pun berfokus untuk memperluas kekuasaan wilayahnya. Namun pada masa itu pula VOC melanggar perjanjian gencatan senjata antara Kesultanan Banten dan VOC. Melihat hal tersebut, pada tahun 1680 Sultan Ageng Tirtayasa marah dan mengirimkan surat kepada VOC. Dalam surat tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan perang terhadap VOC. Pihak VOC pun merasa terancam dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, dengan sifat lisiknya VOC berhasil menyusun rencana membuat konflik internal di dalam Kesultanan Banten. VOC berhasil membuat konflik di dalam kesultanan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Cornelis Spelman. Melihat konflik tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa memilih pergi ke dusun Tirtayasa dan mendirikan keraton baru di sana. Namun sebelum itu, Kesultanan Banten dilanjutkan oleh putranya Abul Nasr Abdul Qohar, yaitu Sultan Haji. Tak berapa lama menjabat, Sultan Haji meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Baghdad. Ayahnya pun Sultan Ageng Tirtayasa mengizinkannya dengan beberapa pesan. Engkau ingin pergi ke Baghdad, pergilah, namun jangan memakai pakaian kerajaan, nanti engkau akan ditertawakan di sana. Jangan lupa mampir ke Makkah sebelum engkau melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Di tengah perjalanan Sultan Haji, beliau singgah di suatu pulau sampai beberapa tahun lamanya.
Di masa itulah Kesultanan Banten terjadi konflik internal dan Sultan Ageng Tirtayasa memilih pergi ke Dusun Tirtayasa. Juga VOC mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Spellwitz untuk menghormati Gubernur VOC Cornelis Velmet. Di luar istana, rakyat mulai muak dengan sepak terjang VOC dan melakukan pemberontakan. Pada tahun 1695, Sultan Ageng Tirtayasa mengakhiri lakonnya. Seiring waktu berlanjut, Sultan Abul Fadl Muhammad Yahya naik tahta. Namun Sultan Abul Fadl Muhammad Yahya tidak lama menjadi raja di Banten. Tahta diteruskan oleh adiknya, yaitu Pangeran Adipati yang bergelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin menjabat dari tahun 1690 sampai 1733. Di tahun berikutnya, pada tahun 1733, Sultan Abul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin menggantikan tahta ayahnya, yaitu Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Pada masa Kesultanan Zainul Arifin terjadi transisi penting dalam hal perdagangan. Di tahun itu, VOC mulai menerapkan tanam paksa. Para petani dipaksa menanam komoditas baru, yaitu tebu dan kopi. Dari hari ke hari, kebencian rakyat terhadap VOC semakin menjadi. Rakyat yang semakin muak terhadap perlakuan VOC akhirnya melakukan pemberontakan. Konflik tersebut sampai ke istana Kesultanan Banten. Pemberontakan rakyat meluas sampai akhirnya Kiai Tapa dan Tubagus Ratu Buang memimpin pemberontakan tersebut. Ratu Bagus Buang adalah anak dari Raja Madura, yaitu Tubagus Tong bin Maulana Abul Mufakir bin Maulana Muhammad bin Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin Banten. Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dibantu rakyat dan pasukannya terus bergerilya. Di dalam istana sendiri, kesultanan telah berganti dari Pangeran Sarifuddin turun kepada Pangeran Arya. Namun hal tersebut tidak menghentikan perlawanan rakyat Banten yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang membakar perkebunan VOC sampai meluas ke Butingville yang sekarang adalah kota Bogor. Hal tersebut membuat VOC murka dan memburu Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Sampai akhirnya perang terbuka terjadi, namun pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang mengalami kekalahan. Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang beserta sisa-sisa pasukannya memilih mundur dan bersembunyi di hutan belantara. Di hutan belantara itu, Kiai Tapa, Ratu Bagus Buang dan sisa pasukannya menyusun rencana dan membuat sebuah gubuk di tengah hutan itu yang kelak diberi nama Jamilah. Di masa pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang berhasil menguasai sebagian Banten Tengah yang disebut oleh Kiai Tapa Palita 5 wilayah yang berani melakukan perlawanan terhadap VOC. Selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 1753, tahta kesultanan berganti kepada Sultan Zainul Asikin. Pada masa Kesultanan Abu Nasr Muhammad Arif Zainul Asikin inilah Banten lebih tenang. Namun Banten secara penuh menjadi jajahan VOC. Pada tahun 1773, Sultan Zainul Asikin tutup lakon. Tahta kesultanan diberikan kepada Sultan Abul Mufakir Muhammad Aliuddin I. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Aliuddin I banyak menulis. Beliau punya kepedulian tinggi terhadap sastra dan agama. Selanjutnya pada tahun 1799, Sultan Aliuddin I digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Abul Fath Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin. Pada masa itu juga VOC yang begitu gagah perkasa akhirnya mengalami kebangkrutan. Pada pergantian abad itulah seluruh aset VOC diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada pergantian abad itu pula di Eropa terjadi perang besar. Napoleon Bonaparte berhasil menguasai kerajaan Belanda.
Napoleon Bonaparte menempatkan adiknya Louis Bonaparte sebagai penguasa Belanda. Pada tahun 1808, Louis Bonaparte mengirim Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Daendels ditugaskan untuk menjadikan Pulau Jawa pusat pertahanan melawan Inggris. Pada masanya pula dibangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Kerja paksa ini memakan korban jiwa yang sangat banyak. Di masa itu, Sultan Aliuddin II sangat menentang keras atas kerja paksa yang dilakukan oleh Daendels. Pertahanan Pulau Jawa yang dibangun Daendels ternyata tidak cukup untuk menahan serangan-serangan dari Inggris. Di bawah komando Thomas Stamford Raffles, tahun 1813, pasukan Inggris berhasil menyapu bersih pasukan Daendels dari Pulau Jawa. Thomas Stamford Raffles pun selaku pimpinan tertinggi Inggris melakukan perubahan administrasi. Perubahan administrasi tersebut mengakhiri eksistensi Kesultanan Banten yang telah berusia ratusan tahun. Meskipun pengangkatan sultan masih terus berlanjut, Kesultanan Banten telah berakhir di masa Thomas Stamford Raffles. Seiring berjalannya waktu, di masa Kesultanan Maulana Muhammad Safiyuddin pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Fadden. Raffles dianggap tidak bisa memberikan keuntungan besar terhadap Inggris. Tak berselang lama, akhirnya Pulau Jawa kembali dikuasai Belanda pada tahun 1816. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang.